Oke, pagi teman-teman. Pagi ini saya akan bahas 10 emiten. Ya, ini sesuai permintaan. Ada MITI, MBMA, MPXL, Fire, PTBA, Adaro, Maha, PKTR, Via, Garuda, sama Qual. Ya, ini ada beberapa saham yang baru IPO. Itu ada MPXL, Qual, Maha, dan PKTR. Jadi empatnya ini baru IPO ya, termasuk MBMA, tapi MBMA ini sebenarnya bisa dibilang lumayan bagus sih kalau menurut saya. Oke, saya mulai dari yang pertama, itu ada MITI. Ya, MITI kemarin closing di 258. Oke, closingnya ya kemarin ya. Oke, ada MA 200 254, dia tertahan. Dia ada supportnya, sebentar saya cek dulu supportnya. Oh ya, dia tertahan di support ya. Nifty, oke, ya ada 222. Oke, saya udah ketemu. Yuk, oke, berarti gini. Nifty kemarin itu dia kemarin sempat naik sampai 25. Oke, open close-nya di high ya. Close-nya di 258, hanya 258. Oke, dia tertahan di MA5 MA 200-nya di 254. Oke, ini teman-teman bisa pantau ya. Tapi ini tidak bisa di swing ya, ini nggak bisa di swing. Tapi ini untuk scalpingan aja. Kalau intraday mungkin bisa, kalian bisa pegang 2-3 hari ya untuk intraday. Karena ini dia memang dia udah jatuh banget ya. Dengan target itu dia akan coba retest si MITI itu ada di angka 264. Jadi dia akan coba retest si MITI itu dia akan coba retest di sini nanti. Ya, ini ada area supportnya dia. Support jadi resist berarti ya. Resistnya itu ada di sekitar 274 sampai 280. Resistnya, ini area resistnya nih. Ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk, ya, coba teman-teman kalau itu bisa antri di sekitar area 250. Ya, 250. 250 kalian bisa antri, ya, dengan ini ada apa namanya? Support kecil di sini di area 242 sampai 236, 230 ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk boleh silakan antri aja di sekitar 250 boleh ya. Itu dengan target dia akan coba jebolin sekitar 280-an. Kalau dia tidak bisa jebolin 280, mungkin teman-teman mesti keluar dulu. Ya, mesti keluar dulu. Kalau yang kalian masuk di 250 dengan area stop loss-nya itu ada di 240 sampai 230. Ya. Ini saya lihat tadi ada bullish divergence soalnya. Ya, ya ini ya. Ini bullish divergence-nya di sini. Makanya kemarin dia naik dan dia akan coba retest itu di sekitar 280. Ya, si MITI. Nah, saya lihat di trend kecilnya sepertinya juga dia udah mulai bagus. Ya, di 1 jam, 4 jam, 15 menit itu udah mulai bagus. Cuman ya kalian mesti antri aja. Antri. 25 dekat 250 lah. Kalau syukur-syukur dia mantul di 246. Kalau dia mantul di 246 kalian boleh ambil tuh. Ya, dengan stop loss-nya tetap di 230, 240 itu area stop loss-nya. Ya, untuk equity. Karena dia kemarin itu bulan-bulan kemarin itu dia naiknya lumayan tinggi ya. Ini ya, dari 150 jadi 600-an. Makanya hati-hati kalau udah naik di atas 100% itu biasanya kalian udah mesti waspada. Ya. Kemudian yang kedua itu ada MPXL. Ya, MPXL ini saham baru IPO bulan Juni, jadi datanya belum banyak. Ya.
Ini kemarin juga sempat ada yang ditanyakan. Kemarin saya udah bilang hati-hati dia akan nutup gap yang di sini di 196, 195, 196 ya, ini gapnya. Waktu itu kalau kalian itu coba di review lagi yang di belakang itu di YouTube saya, ya, dia akan coba break ini. Ternyata kemarin dia tidak bisa break, ya. Jadi keluar doji, hati-hati, ya. MPXL ini dia mulai akan turun lagi, ya. Ini dia ada bearish. Tuh di sini udah jadi, 15 menitnya udah jadi. Di sini nggak ada. Sini juga nggak ada. Jadi kalian hati-hati, ya. Kalau yang sudah terlanjur masuk di MPXL, hati-hati karena kemarin doji, ya. Kalian yang masuk, kalian siapkan stop loss kalau dia jebol 186 atau MA 500-nya, ya. Siapkan stop loss kalau mau agak jauhan dikit bisa di sekitar 180 yang sudah terlanjur masuk. Makanya kemarin waktu sebelumnya kan ada yang tanya, saya bilang hati-hati karena dia akan coba tutup gap di sini, ya. Kalau sekarang kalian mau masuk, saya rasa lebih baik tunggu aja nanti di sekitar 170-an. Ya, nanti kita coba cek apakah dia mantul di angka 173 ini. Ya. Karena kalau saya lihat weekly-nya dia lagi mau coba reversal sih. Ya, dia lagi mau coba reversal. Monthly-nya juga bagus, tapi dengan catatan ya dia mesti jebolin 200 sih kalau menurut saya. Ya, angka psikologisnya masih ada waktu sekitar 2 minggu untuk jebolin 200-nya. Ya, kalau dia bisa jebolin ini apa? 193 gap-nya. Ya, ini kan ada gap 193. Next-nya itu dia yang harus dia coba jebolin itu ada di angka 200. Ya, ini ada Fibo 6 di 198. Next-nya itu ada angka psikologisnya itu di angka 200. Makanya hati-hati. Ya, kalau dia tidak bisa jebolin 200 ini ya berarti dia akan kembali retest di sekitar 170. Makanya lebih baik kalian tunggu di situ. Ya, rewardnya kecil tapi risknya gede. Ya, jadi begitu ya trading plan-nya si MPXL ya. Nextnya MBMA, ini juga baru IPO. Jadi ada 5 yang baru IPO. Ya, ini saham baterai. Ya, 630 masalahnya saya tidak bisa melihat secara lengkap karena datanya masih sedikit. Ya, ini datanya masih sedikit sekali. Ya, paling yang bisa saya lihat dari weekly dia ada bullish divergence. Ya, dari weekly-nya dia ada bullish divergence. Ya. Nih, ini bullish divergence. Nah, kalau kalian sudah ketemu ini bullish divergence berarti trading plan-nya dari saya ini saya ambil angka psikologisnya aja di sini di sekitar 600, 605 sampai 600 kalian boleh antre di situ ya. Dengan targetnya itu paling dekat itu di sekitar 670 sampai 680. Ya. 670 680 kalian antri tapi kalian harus siapkan stop loss ya karena ini dia berbalik arah nih. Ya, di sini saya tidak bisa melihat sejarahnya dia itu ada sampai low-nya di berapa. Ya, paling kalau kalian masuk di 600, kalian bisa jadikan 585 ini sebagai stop loss-nya. Ini 585 karena kalau dia jebol ini 585 ya udah dia akan bikin low baru lagi. Ya, lebih baik kalian keluar di 585 575 itu bolehlah. Ya, karena dia akan bikin low baru lagi nanti. Berarti ini udah selesai nanti. Kalian jangan masuk lagi. Ya, kalau dia tidak bisa main di atas 600. Makanya kalian antrinya di 600 saja. Di 600 610 masih oke kalau menurut saya 610 600 sampai 615 itu masih oke lah.
Ya, dengan stop loss-nya itu ada di 585. Ya, karena ini dia posisinya lagi buang barang ya. Ya, jadi ini tidak bisa di swing ya. Tidak bisa di swing, paling kalian kalau mau ya intraday. 2-3 hari itu kalian udah mesti lepas. Atau cuan secukupnya lah. Ya, itu untuk MBMA. Kemudian untuk Fire, ini juga kemarin sempat rame ya, kalau menurut saya. Dia mantul, dia tertahan di area supportnya di 178, kemarin dia low-nya itu di 181. Ya, dia rencananya sih dia mau bikin evening star, tapi kayaknya batal nih. Ya. Nah, kalau kalian mau masuk di Fire, kalian bisa tunggu bawah di sekitar 180 ya, atau kalian nunggu dia jebolin 200-nya. Ya, tunggu jebolin 200-nya. Karena angka-angka psikologis itu adalah angka-angka yang paling berat yang harus dijebol. Ya, di angka-angka psikologis itu angka yang paling berat dijebol. Ya, jadi kayak 100, 200, 300 dan seterusnya. Itu biasanya paling sulit. Ya. Hati-hati dia akan bikin yang namanya double top. Ya. Ini kalau dia tidak bisa jebolin 200 berarti dia akan bikin double top. Dan potensi penurunannya itu bisa sampai 111. Ya, potensi penurunannya bisa sampai 111. Hati-hati, ini dia kalau saya lihat kalau dia nggak bisa jebol ini dia bikin double top. Ya, kalau di sini mungkin nggak kelihatan jelas, tapi kalau dari weekly kelihatan. Ya, ya, nih turun, ini turun, dan naik. Ya, jadi hati-hati dia mau bikin pola double top. Ya, makanya saran saya buat teman-teman tunggu aja, tunggu dia jebolin 200 atau kalian tunggu di 180. Ya, tapi kalau kalian masuk di 180, kalian harus siapkan stop loss itu di 170. Karena kalau ini dia ada sempat tertahan di sini 169, 170. Ya, dia sempat tertahan di sini. Ini ada areanya dia. Kalau dia jebolin ini berarti dia akan potensinya ya turun lebih jauh. Ya. Jadi tunggu aja. Oke. PTBA. Oh, dia mau coba reversal. Di sini ada gap. Saya udah langsung kelihatan. Setelah bagi itu dia nggak ada dividen ya. Wah, ternyata di sini ada gap jauh ya. Sebentar, ini kenapa bisa lompatnya jauh banget ya? Oh, kunci ya. Dividen trap itu umumnya. Iya, dividen trap ini kunci langsung ya. ARB. Minus 5% ya. ARB itu apa? ARB ini. Juni masih 15%. Oktober baru mulai, September baru mulai yang 35%. Area simetrisnya. Ya, berarti ini ada 2 gap yang mesti dia isi, 1, 2. Ya, ini trendline saya juga jebol ternyata. Ini udah jarang banget pada tanya ini nih. Ya, terus dia sekarang ngebase-nya itu di sekitar 2300, anggaplah 2350 lah, saya angkat tengahnya aja. 2350 saya cek dulu di belakang sebentar. Iya, ternyata dia ada tahanannya di sini. Ya, itu tahanannya dia. Berarti kalau dia jebolin 2350, ini si PTBA dia ada potensi penurunan itu bisa sampai 2000 sampai 1900. Berarti dia akan potensi ke sini. Jadi hati-hati ya, kalau dia tidak bisa main di atas 2350, dia akan turunnya ke sini. Ya, si PTBA. Secara weekly ini udah hopeless kalau ini. Udah, ini kalian jangan masuk lagi dah. Nanti kalian tunggu aja di 2000 dulu. Lihat dia mantul nggak. Ya. Ya, coba lihat dulu dia mantul nggak di 2000. Udah, ini jangan masuk dulu lah. Lebih baik kalian jangan masuk. Kalaupun naik juga naiknya nggak banyak ini. Ya. Ini risknya lebih gede. Resikonya lebih gede. Ya.
paling-paling dari kalau kalian masuk 2350 paling dia akan mentok itu sekitar di sini. Dia akan nutup gap di sekitar 25 sampai 26 ya. Itu nutupnya di situ. Tapi ini potensi naiknya pun nggak banyak. Kenaikannya itu mungkin akan agak sedikit lebih lama ya karena harga batu bara itu lagi turun ya. Secara profit Q3-nya juga lihat dia turun, nggak terlalu bagus juga ya. Kenapa? Ya karena memang harga batu baranya turun dibandingkan 2022 itu kan bisa waktu itu 400-an ya. Sekarang udah balik lagi di 100. Ya, makanya masa-masanya si batu bara ini sebenarnya udah mau habis. Ya, jadi dia bisa kembali lagi si PTBA itu bisa kembali lagi ke 1300-an nanti dia. Ya, dia bisa kembali lagi ke 1300 tahun 2020 sebelum pandemi. Ya, hati-hati makanya yang punya PTBA kalau kalian masih tetap mau masuk nanti aja 2350 tapi kalian siapkan stop loss di 23 lah. Jadi loss kalian nggak terlalu banyak kalau dia mesti main di atas 2350 untuk bulan ini ya. Oke, Adaro ini juga sama, dia batu bara ya. Makanya tadi saya bilang masa-masanya batu bara itu sudah habis. Ya, kalian lihat laporan keuangannya turun Q3-nya ya. Kalau dibandingkan dengan 22 ini Q3-nya turun, Q1, Q2, Q3 turun, ya laporan keuangannya turun semua. Kemudian dia tertahan ini di sekitar 2390. Ya, 2390 tapi dia ada resist itu di 2500. Ya, kalau kalian tarik ke belakang sesuai pasti. Tuh. Jadi hati-hati kalau kalian sudah keburu masuk di yang minggu ini sudah masuk, kalau dia tidak bisa jebolin 2500 lebih baik kalian keluar. Saran saya keluarin all in, habisin semua. Termasuk kayak PTBA tadi. Ya, termasuk kayak PTBA. Kenapa? Karena ini pasti sama kayak PTBA. Tuh. Masanya udah habis. Dan saya lihat ternyata di weekly-nya dia bikin ini loh. Ya. Saya lihat dia bikin yang namanya ini. Ya, ini resistnya dia tidak bisa jebol. Ya, dia bikin head and shoulder di weekly-nya, makanya dia turunnya lebih jauh. Ya, hati-hati. Makanya yang mau masuk tunggu aja dia main di 2500 ke atas dengan area stop lossnya di 2350 ya si PTBA si Adaro ya di 2390 ya kalian taruh aja di 2350 atau di 23 boleh itu sebagai stop loss ya karena dia kalau jebol itu ya udah dia akan ke 2000 dia akan coba retest di sini nih di area 2000 ini ya terus kalau nggak bisa tahan ya udah dia akan kembali ke sekitar 1500 sampai 1200 ya. Maha 224 kemarin dia cuma sampai 234 kayaknya kebiasaan ini selalu ada resist yang nggak kelihatan ya kenapa dia bisa mentok di 234 236 karena memang itu adalah resistnya dia makanya kemarin dibanting lagi ke 234 dan banyak yang nyangkut ternyata di sini ya kalau kalian lihat ini banyak yang nyangkut ya di sini makanya nggak heran kalau dia dibanting Maha 224 oke ada MA 50 di 216 MA 5 nya 214 oke beda tipis ini sebentar saya cek time yang lebih gede oke mondinya bagus sih oke gini trading plan-nya si Maha
Saya kasih tahu trading plan-nya Maha. Kalau kalian mau masuk, kalian bisa antri di area sekitar 216 sampai 207. 206. Itu trading plan-nya. 206, 207. Stop loss-nya kalau dia jebolin angka 196. Stop loss-nya di sini. Ya, ini ada kemungkinan dia akan bikin pola, nggak tahu benar apa salah ya. Tapi ini berdasarkan analisa saya, dia akan bikin pola begini. Ya, makanya kalian antri aja di sekitar 206 sampai 216, tapi dengan stop loss itu ada 196. Ya, kalau jebol ini ya udah wassalam, itu dia akan coba retest di 170. Lebih baik kalian buang di sini daripada ternyata dibawa ke sini. Nanti bisa ambil lagi di sini nanti dia. Ya, itu untuk Maha. Karena saya lihat di hari weekly-nya lumayan bagus kayaknya. Tergantung penutupan hari Jumat nanti ya. Mondinya juga sebenarnya bagus. Mondinya si Maha. Ya. Cuman memang dia mentok di sini aja nih. Nih higher yang bulan 9. Oke. PKTR ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 bulan. Sama. Ini sahamnya juga saya belum bisa analisa banyak. Tapi secara weekly dia bagus. Ya. Weekly-nya oke. Sebentar saya coba lihat lagi. Monthly-nya oke. Oke. PKTR ini ada news. Ya, PKTR ini ada news. Dia kalau kemarin saya ada sempat share di Happy Club. Ya, sebentar saya cek dulu catatan saya. Kemarin saya share berita aja. Dia ada kerjasama dengan PLN. Ya, sebentar. Dia ada kerjasama dengan PLN, tapi agreement-nya itu di USA, Letter of Interest. Oke, sebentar ya. Ini saya share. Ini ya guys. Nih, PKTR dan Pertamina dia tekan transisi kendaraan. Jadi secara garis besar sebenarnya prospeknya bagus kendaraan listrik karena si PKTR ini dia kan mainnya kendaraan listrik ya. Secara prospek bagus, cuman memang stimulasinya dia mungkin agak sedikit lebih lama. Ya. Kenapa? Karena orang masih ketergantungan dengan kendaraan yang konvensional. Ya, tapi secara prospek kalau kalian mau invest, ini bagus. Kedepannya bagus. Kalau saya lihat. Ya. Oke. Nah, kalau kalian mau masuk ke KTR, pastikan dia selalu main di atas 110. Karena dia sempat bikin low itu di saya. Kalau kalian mau masuk, kalian bisa ambil di sekitar 115. Ya, 115. Ya. Kalau dia jebol 110-nya, lebih baik kalian out dulu. Ya, si PKTR. Ya, ini prospeknya bagus. Kalau dia bisa jebolin 125, kalian bisa pegang. 128, di sini dia punya resist. Ini dia. Ya, kalau dia bisa main di atas 125 itu akan lebih bagus lagi. Bisa ini kalian bisa masuk. Ya. Kalau mau masuk ya di 115 lah. Dengan area stop loss-nya di 110. Yaitu untuk PKTR. Kemudian ada Garuda. Garuda ini dia kemarin closing 91. Daily-nya udah mulai bagus dia ternyata. 91, tapi dia selalu mentok di 93 ya. Temu lagi angka itu. Angka-angka yang saya kasih ini. 91, oke.
Oke. Oke, ini bagus nih Garuda. Ini cocok buat kalian swing. Kalau kalian mau swing, ini cocok. Ya, Garuda. Oke. Garuda kalau kalian mau masuk, itu biasanya dia akan ngebase kalau pagi-pagi, itu dia akan ngebase di sekitar 8788. Itu base-nya dia. Nah, kalian bisa ambil di sekitar dekat-dekat situ, ya. Dengan area stop loss itu ada di sekitar 80 sampai 84. Kalau dia jebolin itu 80-84 itu, mungkin kalian harus siap-siap buang semua. Ya, dia tidak boleh main di bawah 80 si Garuda. Ya, untuk menjaga momentumnya, ya. Untuk menjaga momentumnya, dia tidak boleh main di bawah 80. Ya. Jadi kalau kalian mau masuk bisa ambil di sekitar 87 sampai ya 87 lah, biasanya dia ngebase di situ ya. Biasanya dia ngebase di situ sih. 87 dengan area stop loss ada di 80. Ya, karena saya lihat di weekly-nya bisa dibilang udah mulai agak bagus sih. Ya. Weekly-nya, monthly-nya juga udah mulai bagus. Ini bisa kalian pegang buat di swing ya 2 bulan, 3 bulan ya. Siapa tahu ini karena udah diskon banyak sih kalau menurut saya. Lihat dari 400 udah diskon 75% ya, 80% hampir. Ya. Next itu ada Coal yang terakhir. Coal ini juga saham batubara. Ya, ini batubara. Nah, ini makanya saya tidak suka dengan saham-saham yang baru IPO. Ya, kalau kalian sudah gagal di apa misalnya kalau kalian sudah loss di suatu saham, ya akan lebih baik kalau misalnya kalian cut loss daripada kalian berharap dia akan naik lagi. Ya. Oke. Ini kalian bayangkan sempat sampai 600 terus sekarang di 50, artinya sudah 90% ya diskonnya. Ya. Nah, yang mau tanya call ini hati-hati ya, hati-hati. Saya sangat tidak menyarankan kalian main ini dulu. Kenapa? Karena masih banyak saham bagus yang di luaran. Ya. Kalau kalian masih tetap mau masuk untuk call, ini saya lebih sarankan kalian antrinya itu di sekitar 52. 52, 53. Jangan pernah HK saham-saham yang seperti ini. Ya. Karena kalau kalian HK ini kebanyakan nyangkut. Ya. Jadi kalian bisa antri di 52. Kalau kalian nyangkut di saham-saham blue chip itu masih aman. Karena dia masih bagi dividen. Tapi kalau kalian menyangkut di saham-saham yang seperti ini, ya udah habis kalian. Ya, kalau kalian nyangkut di saham-saham kayak misalnya PTBA, Adaro, ya, terus apa lagi saham-saham besar tuh kayak Bian, itu masih aman. Karena kenapa? Dia masih bagi dividen. Artinya loss kalian itu masih bisa ditutupi dengan dividen. Tapi kalau misalnya saham-saham kayak begini, sudah tidak bagi dividen, terus kalian loss. Udah, kalian ruginya double. Ya. Nah, trading plan-nya tetap yang tadi saya bilang, kalian antri di sekitar 52. Ya. Tapi kalau dia tidak bisa bertahan di 52, kalian harus buang semua. Apapun yang terjadi, mau dia mau udah main di 51, 52, 51, 52, kalian harus buang semua. Karena ini resikonya gede. Ya, jangan ambil resiko lah. Oke. Apalagi Q3-nya tuh. Kalian lihat semua saham-saham batubara Q3-nya itu turun. Ya. Coal, PTBA, lihat. Ya, turun, Adaro, turun semua karena masanya udah habis untuk Coal. Ya, saham-saham batubara itu udah habis masanya. Makanya kalau bisa hindarilah saham ini. Ya, yang sudah punya barang ya pilihannya cuma dua. Kalian APG down di 50 atau kalian cut loss. Karena saya lihat dia prospeknya nggak bisa naik panjang. Nggak bisa naik banyak ya. Coal itu saingannya banyak soalnya. Oke,
Demikian 10 emiten yang tadi sudah saya review. Semoga bermanfaat. Oke ya, saya selesai di sini.